Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, selalu ditunjuki oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah. Marilah kita mulai setelah kita belajar membaca Al-Quran. Saatnya sekarang tanya jawab. Mudah-mudahan Abah nanti bisa menjawab dengan benar atas izin Allah, atas bimbingan dari Allah, dan kalian menerimanya dengan lapang hati. Mulai dari Angga. Sayyi'ah itu apa? Sayyi'ah. Sayyi'ah itu jelek. Sayyi'ah itu jelek. Kalau yang baik apa? Khair, baik. Hasan, baik. Sayyi' itu jelek. Jadi kalau gandengannya apa? Maksudnya sayyi'ah emang gandengannya apa kata-kata ini? Lho mosok mek situk iku tok, gak ono kalimat liyane. Ngarepe mburine apa ngono? Apa? Oh, mek sayyi'ah. Ya, artinya ya jelek ngono lho. Artinya jelek. Nah, biasanya sayyi'ah itu dihubungkan dengan perbuatan. Min amalis sayyi' min amali sayyi'at, di antara perbuatan yang jelek itu. Koyoke gak mungkin sih lek muni sayyi'at tok yo koyoke. Ya anggae sing lali. Ayo coba yang nomor 2 dari Niko. Jika ada orang menyulik anak kecil lalu dibunuh, apakah itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah? Jika ada orang menculik anak kecil atau orang, banyak menculik orang terus dijual, itu namanya trafficking. Orang ditipu, kadang-kadang nggak diculik tapi ditipu, dibilang nanti dapat pekerjaan di sana, ternyata dijual orang. Macam-macam cara kejahatan. Pertama itu dosanya besar. Yang kedua terus ditambah lagi dengan dibunuh, tambah gede. Menculiknya itu sudah dosa, kemudian ditambah lagi dengan dibunuh, ya. Kemudian apakah itu dosanya saking besarnya kemudian tidak diampuni oleh Allah? Allah itu Maha Pengampun. Ya, kita harus mengenal Allah Maha Pengampun. Allah pernah bilang di dalam hadis qudsi, apabila hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, koyok ngono iku mang melampaui batas. Sudah menculik itu dosanya besar. Dibunuh lagi, tambah gede mana. Dosa membunuh itu dosa terbesar kedua setelah syirik. Jadi dosa besar pertama adalah syirik. Kemudian dosa besar yang kedua adalah membunuh. Yang ketiga zina. Ada yang mengatakan menjadi saksi palsu. Enggak roh jari roh. Nah, itu jenenge saksi palsu. Tapi Allah itu maha luas, tidak terbatas. Pengampunannya Allah juga tidak
terbatas. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, apabila kalian datang kepadaku dengan membawa dosamu sepenuh bumi dan langit, sepenuh bumi dan langit, datang kepadaku dengan tulus dan bersungguh-sungguh, maka aku akan mengampunimu, karena ampunanku lebih besar daripada dosamu. Jadi dosa apapun, walaupun dosa syirik, tetap Allah itu maha pengampun kalau orang itu bertobat. Yang tidak diampuni itu kalau orang itu mati sebelum bertobat. Jadi dosanya itu. Tapi Allah itu tetap maha pengampun. Ya, apabila orang ini punya perbuatan atau amalan lain yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Atau orang ini punya amalan yang Allah itu suka dengan amalan itu. Kalau sudah begitu, nanti Allah akan menutup aibnya di akhirat ketika diadili, dan Allah akan menutupi. Padahal orang ini berdosa besar, tapi ada amalan orang ini yang disukai oleh Allah. Makanya kita tidak boleh mengadili orang, walaupun orang itu tampaknya jelek perbuatannya. Ya, yang bahaya itu bukan perbuatan sebenarnya. Yang bahaya itu watak atau karakter atau sifat, itu yang bahaya. Misalnya watak orang sombong. Orang sombong, dia sudah berbuat tapi tidak mengakui perbuatannya. Perbuatan jelek dikatakan dia perbuatan baik. Itu orang sombong. Makanya itu bahaya sekali kalau punya watak-watak jelek seperti itu. Kalau masalah itu, kenapa berbahaya? Karena orang ini angel dikandani. Ya, angel kandanan. Itu biasanya jenis kalau orang itu tidak punya ilmu yang mumpuni, maka orang itu akan termasuk golongan 4 kata Nabi, minasyaqa arbaun. Tanda-tanda kerusakan ada 4. Pertama, jamutul aini, air matanya itu kering. Wa qaswatul qalbi, hatinya keras. Nah, orang-orang yang sombong seperti ini itu wa qaswatul qalbi, hatinya keras. Akhirnya orang yang semacam ini digiring oleh Allah untuk semakin menjauh dari agama, termasuk juga semakin menjauh dari Allah. Kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu orang, makanya jangan punya sifat jelek. Ya, kamu mungkin saja suatu saat berbuat jelek, tapi jangan punya sifat yang jelek, karena itu nanti akan menutup hati, menjadi qaswatul qalbi, hatinya keras, gak kena dituturi, gak kena dinasihati. Nah itu. Ayo, sudah ya 2 orang, kita tutup dengan biasanya doa setelah belajar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Tutup dulu.